Hari kepulangan Hao Chen disambut oleh seekor kadal ekor kalajengking. Makhluk ini dia temukan setelah mendengar teriakan teman-temannya yang kesakitan di hutan. Tanpa banyak bertanya apalagi gemetar, Hao Chen langsung melompat dan mengunduskan pedangnya dengan cepat. Jangan lupa subscribe woi di channelnya Mas Edi Donghua. Membawa dua buah pedang bambu yang diayunkan bersamaan, kecepatan dan kekuatannya sudah jauh meningkat sejak pertama kali berlatih dengan Xing Yu. 没有什么性，靠的是自己坚硬的外壳。 Sisik tebal dari kadal ekor kalajengking tidak bisa dihancurkan dengan mudah. Pedang bambu memang tidak memiliki kemampuan untuk menggores pelindung sekeras itu. Tapi bukan berarti hanya itu satu-satunya masalah yang sedang Hao Chen hadapi. Dia juga harus mengamati setiap pergerakan dari ekor dengan ujung yang tajam berwarna ungu. Gerakannya begitu gesit menyerang dari berbagai sisi. Kadal ekor kalajengking tidak memiliki keterampilan unik apapun. Dia hanya mengandalkan sisik tebal sebagai benteng perlindungan utama. Kalau begitu, Hao Chen hanya perlu menyerang bagian tubuh yang tidak ada sisik, dan dimana lagi kalau bukan bagian perut yang sangat bucit. Tapi bukannya tumbang dan mati, kadal ekor kalajengking malah membanting ekor-ekornya ke sana kemari, membuat kepulan debu yang sangat tebal di udara, kemudian menciptakan sebuah situasi agar Hao Chen tidak bisa mengenali arena pertempuran. Sayangnya makhluk ini tidak tahu kalau Hao Chen sudah pernah bertarung melawan iblis burung hantu sebelumnya. Dia sudah berlatih untuk tidak hanya memanfaatkan indera penglihatan dalam pertarungan. Setelah terluka, kadal ekor kalajengking seakan bisa meningkatkan kekuatan dengan cepat. Hao Chen harus bertarung dengan waktu agar pedang bambunya tidak patah karena gigitan makhluk tersebut. Untungnya dia bisa membuat kesempatan untuk menggunakan skill kesatria yang baru dia pelajari. Momen pertarungan barusan benar-benar nyaris. Kalau Hao Chen terlambat sedikit saja, mungkin masih ada peluang kadal ekor kalajengking itu bisa dihabisi. Tapi bisa jadi pula lehernya juga ikut tertusuk oleh ekor tajam yang menargetkannya. Kini cahaya ungu yang menyinari setiap celah sisi kadal ekor kalajengking sudah padam. Begitu juga dengan ujung ekor tajam dan padangan matanya. Hao Chen berhasil melewati resiko berbahaya ini berkat latihannya dari Xing Yu. 结束了，多亏了老师的严格训练。 虎哥，你们还好吗？ Jiang Hu tertunduk sambil menatap ke arah pedang peraknya dengan wajah yang lebam. Dia merasa minder karena kekuatannya kalah jauh dengan Hao Chen. Ketika Hao Chen mengajaknya untuk berbincang setelah beberapa waktu, Jiang Hu memutuskan untuk kembali bersama teman-temannya ke akademi. Hao Chen tidak terlalu mengerti apa yang terjadi. Yang jelas dia sudah harus kembali ke rumah untuk menemui ibunya setelah berpisah cukup lama. 哥今天怎么了？ Makhluk dengan telinga hewan ini adalah Leng bersaudara. Yang laki-laki bernama Leng Bufang, sementara perempuan kecil bernama Leng Buding. Sama seperti Kai Er alias si gadis ungu ketika pertama kali bertemu, Bufang mengira kalau Hao Chen adalah seorang anak perempuan. Kedatangan mereka berdua kali ini adalah untuk membeli mayat kadal kalajengking. Hao Chen tidak tahu kalau hal semacam ini bisa dijadikan bisnis. Karena mengira Hao Chen adalah bocah yang polos, Bufang berniat untuk menipunya dalam transaksi kali ini. Untungnya Buding menghentikannya dan mengingatkan untuk selalu bersikap jujur ketika berbisnis. Hao Chen sudah hidup dengan keadaan yang sulit tanpa dukungan keuangan yang besar. Dia tahu seberapa berharga dan sulitnya mendapatkan uang, terutama melihat bagaimana ibunya bekerja keras mencuci pakaian orang-orang desa demi memenuhi kebutuhan mereka setiap hari. Kalau Hao Chen bisa menjual setiap mayat iblis yang dia bunuh, maka dia pasti bisa meringankan beban yang harus diemban ibunya setiap hari. Leng bersaudara meninggalkan pesan agar Hao Chen selalu menjadi partner bisnis mereka di masa depan. Tapi masalahnya, kedua orang itu muncul dan pergi tanpa ada peringatan.
Kemudian mengesampingkan masalah tak terduga barusan, Ho Chen akhirnya kembali menemui ibunya ketika matahari hampir tenggelam. Ho Chen menceritakan seberapa keras latihan yang harus dia jalani bersama dengan Xingyu. Bayu tampaknya tidak begitu khawatir mengingat anaknya sedang berada dalam lindungan orang yang paling dia percayai di dunia ini. Dia sudah menyiapkan makanan untuk menyambut kepulangan seorang anaknya. 我给你做了一大桌饭呢，快去吃吧。 Setelah menyelesaikan makan malamnya, Bayu memberikan sebuah tali baru untuk mengikat rambut putranya. Ho Chen mengajak ibunya berbicara tentang isi surat yang membuat Bayu tampak bahagia. Sayangnya kita tidak diberitahu apa pesan yang ingin disampaikan oleh Xingyu kepada istrinya. Bagi Ho Chen, Xingyu adalah seorang guru dan kesatria yang sangat hebat. Tapi dia sama sekali tidak bisa akrab dengan sifat dinginnya itu. Penyamaran Xingyu agar identitasnya sebagai ayah tidak ketahuan benar-benar hebat. Topik pun berpindah setelah Bayu menyadari anaknya mengenakan sebuah cincin. Sambil takut-takut Ho Chen mengakui kalau cincin itu dia dapatkan dari seorang teman lama. Cincin tersebut disebut-sebut sebagai cincin naskah kuno dengan sebuah pesan yang tertulis "Jangan lupakan aku". Hanya dengan 3 kata yang terukir di dalamnya, Bayu tahu kalau pemilik cincin tersebut adalah seorang perempuan. Dia meminta Ho Chen untuk menyimpannya baik-baik. 可要好好保管哦。 Malam kepulangan Ho Chen disambut dengan cahaya bulan purnama penuh. Sambil menatap cincin naskah kuno dalam-dalam, Ho Chen penasaran apa yang sedang dilakukan oleh Kai Er alias si gadis ungu saat ini. Mereka hanya bertemu selama beberapa jam tanpa saling bicara atau mengetahui nama satu sama lain. Sayangnya keadaan Kai Er saat ini tidak bisa dikatakan baik-baik saja. Dia sedang berada di hadapan monumen wanita raksasa dengan cahaya ungu yang menyinari ruangan besar. Sebuah suara memperingatkannya tentang tes kelima yang akan dijalani Kai Er untuk mempersiapkan ritual reinkarnasi. Setiap tes akan mengorbankan sebuah indera yang dimiliki oleh Kai Er dan kali ini dia harus terpaksa kehilangan indera penglihatannya. Sebuah pedang ungu raksasa muncul dan melayang di atas kepalanya. Kemudian puluhan pedang putih dengan ukuran yang lebih kecil terpanggil dan berbaris membentuk lingkaran secara seirama bergerak menusuk tubuh gadis yang malang itu. 1 tahun pun berlalu. Xingyu meminta Ho Chen untuk pergi menemui kota bulan dan mengambil tantangan barunya. Di sana lagi dan lagi Ho Chen masih dikira sebagai seorang anak perempuan. Bedanya, dia kali ini membawa 2 buah pedang sungguhan, bukan lagi pedang yang terbuat dari bambu sementara. Ho Chen melihat sebuah bangunan besar dengan ornamen yang sangat khas. Tidak salah lagi kalau itu adalah gerbang utama untuk memasuki kuil istana cabang kota bulan. Arena kuil kesatria ini terlihat begitu megah, sekilas memiliki ukuran yang lebih besar daripada yang ada di kota Odin. Disinilah Ho Chen akan mengambil tantangan yang akan disebutkan oleh Xingyu sebelumnya. 皓月城骑士分殿，